السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita alhamdulillah kembali dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bersiaran dari Masjid Ar-Raudhah, Jalan Taman Manggis Indah, Sukamaju, Cilodong, Depok. Guru-guru kita yang mulia alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sudah hadir, insya Allah nanti akan mendengarkan tausiah bersama-sama bersama Ustadz Jumharudin dan Ustadz Hasan. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang sangat dekat di dalam diri kita, yaitu fitrah. Fitrah dan sifat manusia di dalam Al-Quran. Di segmen pertama ini insya Allah Ustadz Jumharudin akan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Adem enggak? Tapi saya ingin mengucapkan yang terhormat terlebih dahulu kepada Kiai kita, Kiai Hasan, sahabat saya di pesantren yang sama dulu beliau ini ya. Alhamdulillah bisa dipertemukan, dan juga yang terhormat host kita yang luar biasa, Ustadz Sufyan, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh Masjid Ar-Raudhah ya. Dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Tadi waktu mendengarkan bacaan Al-Quran tadi, tenang gak? Kenapa? Itu fitrah. Nah, sesuai dengan tema kita. Apa itu fitrah? Fitrah itu artinya manusia itu diprogram oleh Allah untuk suka kepada kebaikan, benci kepada keburukan. Jadi kita ini sudah didesain oleh Allah dengan desain suka kepada kebaikan, benci kepada kemungkaran. Itu desainnya begitu. Apa desainnya? Tadi Qori kita sangat luar biasa membacakan ayatnya. Dalam surat Asy-Syams tadi, perhatikan ayatnya, ketika Allah berbicara tentang benda-benda yang lain selain manusia, Allah bicaranya lewat saja seperti ngabsen. Matahari hadir. Terus bulan hadir. Siang hadir. Tetapi ketika berbicara tentang manusia, panjang ayatnya. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha qad aflahaman wa qad khabaman. Panjang. Dan yang dibicarakan adalah desain. Apa desainnya? Aku desain manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku desain manusia itu untuk tahu yang buruk itu buruk, yang baik itu, yang diduluin di ayat itu yang buruk atau yang baik? Halo? Fa'alhamaha fujur. Fujur artinya kebaikan atau keburukan? Keburukan. Allah beritahu kepada manusia bahwa yang buruk itu buruk. Wa taqwa, Allah beritahu yang baik itu baik. Berarti yang didulukan yang mana tadi? Yang buruk atau yang baik? Tetapi di dalam melakukan. Desainnya adalah manusia lebih mudah melakukan kebaikan. Makanya didahulukan kebaikan. Laha ma kasabat. Wa alaiha, dibelakangkan keburukan. Kalau untuk melakukan, manusia lebih ringan melakukan kebaikan dibandingkan dengan melakukan keburukan. Tapi untuk mengetahui, manusia jauh lebih cepat tahu kalau yang buruk itu buruk. Baru kemudian tahu yang baik itu baik. Makanya kenapa kebaikan disebut ma'ruf. Kenapa ma'ruf itu dari kata arafah, artinya dikenal, diketahui. Tetapi keburukan disebut juga dengan munkar. Apa arti munkar? Diingkari. Jadi manusia itu ketika melihat kemungkaran, hatinya langsung mengingkari. Tapi kalau ketika melihat kebaikan, hatinya langsung mengakui. Itulah yang disebut dengan fitrah. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa apa yang dipaparkan oleh Ustadz Jumharudin. Sepertinya kita mengaca pada diri kita sendiri, sepertinya kita sadar pada diri kita sendiri ketika kita menerima keburukan itu lebih cepat kita terima. Namun sebaliknya ketika kita menerima kebaikan sepertinya kita masih ragu dan akan mempelajari lebih dalam, tidak langsung bisa menerima. Itulah fitrah dan juga tadi disampaikan oleh Ustadz Jumharudin, fitrah yang ada dalam diri kita ketika kita mendengarkan suatu hal yang baik, rasanya sangat damai di dalam hati kita. Nah, ternyata pemirsa, fitrah manusia selain tadi fa'alhama fujuraha wa taqwaha, ternyata juga fitrah manusia adalah beribadah. Nah, selengkapnya pemirsa nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hasan di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku.
Baik pemirsa, masih di program Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Jumharudin telah menyampaikan dan memaparkan yang sangat luar biasa sekali bahwa Allah telah memberikan manusia sifat fujur atau kefasikan dan juga takwa. Lalu bagaimana ketika kita sebagai seorang hamba atau manusia diberikan fitrah tugas kita kepada Allah, ternyata sifat atau tugas kita kepada Allah adalah untuk beribadah. Untuk selengkapnya akan disampaikan Ustadz Hasan. Inilah Damai Indonesiaku. Silakan Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil. Para alim, para ulama yang sama-sama kita muliakan dan senantiasa Allah rahmati, wabil khusus kepada guru kita tercinta, guru saya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Jumharudin LC mata'anallahu bituli hayatih. MC kita Ustadz Sofyan yang sungguh luar biasa. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Raudhah, semuanya sehat, ibu-ibu sehat, badan sehat, kantong, wow. Saya tidak bertanggung jawab untuk yang satu itu. Berbicara apa yang sudah disampaikan oleh guru saya, Ustadz Jumharudin, bahwa fitrah manusia itu diciptakan adalah lebih cenderung kepada kebaikan. Sebab kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adama wa banihi hunafa'a muslimin." Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dan keturunannya adalah cenderung kepada kebaikan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini ada penekanan. Di sini ada yang ditekan oleh Allah, diatur, diprogram, disistematis oleh Allah bahwa kita diciptakan adalah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, terutama untuk taat dan patuh dalam ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan untuk berbuat yang terbaik, menghambakan diri kepada Allah dengan ibadah. Setiap waktu kita beribadah, setiap saat kita diminta oleh Allah untuk beribadah. Agar apa? Diri ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah adalah dikatakan oleh para ulama sebagai bukti bahwa kita bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghayatus syukri at-ta'abbudu ilallah. Puncak dari rasa syukur adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita memang sudah tahu bahwa kita akan mati, kita akan kembali. Maka kalau kita yakin bakal kembali, kalau kita yakin bakal pulang, maka kita harus mempersiapkan bekal. Jangan sampai di perjalanan kita kehabisan ongkos sehingga kita menjadi orang yang terlunta-lunta di alam akhirat. Na'udzubillahi min. Kerja boleh, mencari nafkah wajib. Tapi ingat, di satu sisi kita adalah orang-orang yang dituntut untuk ibadah, untuk berdoa, untuk berzikir. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika di alam akhirat kita sudah tidak ada nyawa, kita sudah dipanggil ke alam kubur, lalu kita teriak-teriak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Banyak orang yang sudah meninggal melalaikan perintah Allah dalam salat. Mereka teriak,
Dia mau minta sama Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya kau tangguhkan aku, kau tunda aku untuk mati, kau berikan kesempatan hidup, fa asaddaqa wa aku minas solihin, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh, enggak mau ninggalin sholat. Kata Allah, sudah telat. Kita dikasih kesempatan malam yughargir, dikasih kesempatan untuk ibadah, untuk bertaubat. Selagi nyawa masih di dalam kerongkongan. Masih pada sehat semuanya? Taubat. Jangan sampai sholat isya kalah sama sinetron. Kerjaan ibu-ibu. Bapak-bapak mah enggak. Cuman bapak-bapak waktu sholat kalah sama mancing. Ingat, kata Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa antum ilaina la turja'un. Hei manusia, kata Allah, apa kalian mengira bahwasanya Allah menciptakan dengan sia-sia, menciptakan kalian dengan main-main tanpa tujuan? Tidak. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan oleh Allah ke alam akhirat? Semua akan diambil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Dan pasti Allah akan mengambil apa yang telah dititipkan oleh kita. Dan kita pasti akan kembali ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan masih besar. Mungkin kita jarang beribadah kemarin-kemarin, Allah kasih kesempatan. Mungkin kita meninggalkan perintah Allah, Allah kasih waktu. Mungkin kita lalai dengan apa yang kita kerjakan karena kita jauh dari Allah, Allah kasih untuk bertaubat. Jangan sampai kesempatan yang telah Allah berikan ini akan menjadi azab bagi kita ketika nanti kita di alam kubur. Berapa banyak yang meninggalkan sholat, berapa banyak yang tidak mau beribadah, berapa banyak yang banyak harta, banyak uang, jabatan tinggi, kedudukan hebat. Mereka mendapatkan nikmat tapi tidak untuk beribadah kepada Allah. Hari ini kita masih dikasih umur panjang. Hari ini kita masih dikasih nafas untuk bernafas. Dikasih nafas untuk hidup. Kesehatan yang sungguh luar biasa. Tapi nanti saat waktunya, disitulah kita akan menyesali tatkala kita tidak memaksimalkan umur yang Allah titipkan ini. Jadilah orang-orang yang sadar bahwa kita adalah orang-orang yang perlu bekal dan kita akan kembali kepada Allah sehingga kita akan memperbaiki hidup kita. Tubu ilallah taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan sebaik-baik kembali. Taubat kepada Allah dengan sebaik-baik taubat. Ustadz Sofyan udah berdiri, saya waktunya mundur. Baik, Masya Allah Ustadz Hasan, terima kasih atas penyampaian dan juga pemaparannya jelas dan juga tegas apa yang disampaikan Ustadz Hasan, yaitu mengutip dari ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Sang Pencipta. Di segmen ketiga dan juga segmen 4 nanti kita buka sesi tanya jawab. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini banyak pertanyaan yang akan disampaikan dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang mulia yang ada di tengah-tengah kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di program Damai Indonesiaku. Pemirsa, langsung saja saya berikan sesi ini untuk tanya jawab. Untuk yang pertama nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Hasan. Ada Ibu Elvidawati, silakan Ibu. Sesuai dengan tema kita, fitrah dan juga sifat manusia dalam Al-Quran. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haja Elvidawati dari Majelis Taklim Al-Ikhwan. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya ya Pak Ustadz, apakah yang dimaksud sifat sombong dalam ibadah dan bagaimana cara menghilangkan sifat sombong itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hasan. Cara untuk menghilangkan sifat sombong di dalam melakukan ibadah, tentu ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita itu harus beribadah mukhlisina lahuddin hunafa. Kita ini harus lurus, murni,
Beribadah itu karena Allah dan karena kebaikan. Bukan karena ingin dipandang. Bapak-bapak bukan karena ingin dapat jabatan. Ibu-ibu bukan ingin dapat penghargaan dari suami. Apalagi karena ingin dipuji manusia. Itu tidak ada sama sekali yang boleh ada di dalam diri kita. Tidak boleh ada sama sekali. Maka ingat bahwasannya setan tidak akan berhenti untuk menggoda kita. Setan, iblis tidak akan pernah berhenti menggoda orang-orang sampai akhir hayatnya. Kita yang ahli maksiat pasti digoda. Dulu di zaman sahabat ada seorang kakek tua yang mau ke masjid jatuh, akhirnya apa? Dia tetap berangkat. Ternyata jatuhnya itu adalah digoda oleh setan. Maka setan sudah mengikrarkan diri, meminta kepada Allah. La aghwi bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Rabb, aku meminta kepada Engkau. Aku akan menggoda anak Bani Adam. Aku akan menggoda keturunan Adam. Aku akan menggoda manusia. Selagi nyawa mereka masih ada di badan mereka. Ingat, iblis sangat halus bermain di dalam hati manusia. Maka yang harus kita kedepankan adalah jangan pernah melakukan ibadah karena ada ingin pujian dari manusia. Maka jadilah orang-orang yang hanya ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah dalam beribadah, bukan untuk yang lain. Baik, menyambung berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu Elvida tadi disampaikan bahwa berkaitan dengan sombong. Ya. Apakah fitrah manusia itu bisa berubah-ubah, Ustadz? Dalam arti berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustadz Jumhar tadi bahwa ditanamkan sifat fujur dan juga takwa. Bagaimana Ustadz? Kesombongan itu adalah milik Allah. Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Kesombongan, sifat sombong itu khusus untuk Tuhan kita. Tetapi manusia pun ada yang berlaku sombong. Karena apa? Ketika dulu ada makhluk yang disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan disitulah makhluk ini menolak. Itulah iblis. Dan iblis meminta perjanjian kepada Allah untuk menyelewengkan manusia dengan sifat sombong. Sedikit dikasih harta, sombong. Sedikit dikasih jabatan, sombong. Artinya sebenarnya sombong ini adalah pakaian Allah. Jangan sekali-kali kita untuk memakainya. Tapi kenyataannya sifat fujur itu yang membelokkan hati kita. Karena diri ini selalu kosong dalam bertauhid kepada Allah. Diri ini selalu kosong untuk mengingat kepada Allah. Karena lebih banyak mengingat dunia, pada akhirnya sombong itulah yang bersemayam di dalam hati kita. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Hasan tadi. Saya kembali ke penanya, ada Ibu Wardaniah. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Jumhar. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardania dari Majelis Taklim Ar-Rodoh. Saya ingin bertanya pada Pak Ustadz, Pak Kiai ya. Apa yang dimaksud riya dalam ibadah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir mirip seperti yang ditanyakan Bu Elvida tadi ya, silakan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya itu dari kata ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Riya pengen dilihat oleh selain Allah. Padahal di dalam beribadah, dalam surat Al-Fatihah, ada ayat yang bisa menjadi obat riya. Bahkan obat sombong yang tadi ditanyakan oleh ibu kita yang bertanya tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu, hanya untukmu kami beribadah. Enggak untuk pujian orang. Enggak pengen dilihat si Anu, calon menantu, calon mertua. Atasan, tidak ya Allah, aku beribadah hanya untukmu. Itulah makna ikhlas yang menjadi obat bagi riya. Maka siapapun yang
Riya berarti ibadahnya belum ikhlas. Dan ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dengan di dalam Al-Qur'an seperti air susu yang keluar antara keluarnya tempat kotoran dan darah, ya kan? Keluarlah susu yang ikhlas, susu yang murni. Pertanyaannya, mau nggak minum susu kalau ada sedikit kotoran jatuh di situ? Mau tidak kita meminum susu itu ada darah setetes di situ? Kita saja menolak susu yang bercampur, lalu bagaimana kita memberikan ibadah yang bercampur untuk pujian orang lain? Maka iyyaka na'budu terapi agar kita ikhlas. Wa iyyaka nasta'in terapi agar kita tidak sombong. Kenapa? Kita nggak bisa ibadah kalau nggak ditolong oleh Allah. Makanya ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata. Tidak ada kekuatan ya Allah untuk membuka mata ini ya Allah salat. Tidak ada kekuatan untuk berjalan ya Allah. Kalau engkau enggak berikan kekuatan. Jadi saya beribadah ini karena pertolonganmu. Bukan karena kekuatanku ya Allah. Ada enggak orang yang rumahnya dekat masjid enggak kuat ke masjid ada? Ada enggak? Tapi kalau ke kantor kuat. Ada enggak yang kalau ini ngelihat sinetron malam-malam atau ngelihat bola matanya melek begini, ada enggak? Tapi bangun subuh enggak kuat ngangkat ini, ada enggak? Itu menunjukkan bahwa ibadah bukan soal otot, bukan soal otak. Ibadah itu soal kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka nasta'in menyadari bahwa saya ini bisa ke masjid, bisa baca Quran, bisa mentaati Allah. Ya Allah karena pertolonganmu. Inilah mengapa setiap salat kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tolong aku ya Allah, bantu aku untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Jumharudin. Nanti kita akan jumpa lagi di segmen keempat. Kami masih buka sesi tanya jawab termasuk pertanyaan saya Ustadz bisa nanti dijawab di segmen berikutnya. Apakah nanti fitrah manusia ketika tadi disampaikan fitrah manusia adalah beribadah. Apakah seseorang atau manusia itu beribadah selain Allah? Apakah itu juga bagian daripada fitrah? Dijawab nanti Ustadz. Kita akan kembali usai jeda tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Sebelum menjawab pertanyaan saya tadi, saya ke jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Jumharudin. Ibu Komariah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Komariah dari Majelis Taklim Bunda Sakinah. Pertanyaannya, apakah sifat fujur dalam ibadah bisa dihitung dan dapat meraih pahala? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah pertanyaan yang sangat bagus sekali Ustadz Jumar. Fadal Ustadz. Apakah sifat Fujur bisa dihitung untuk mendapatkan pahala begitu ya Bu ya? Iya. Jamaah sekalian dan terima kasih pertanyaannya ini out of the box. Keren banget. Karena fujur sendiri sudah keburukan ya begitu ya. Ustadz ya? Apakah sifat fujur dalam ibadah itu bisa dihitung sebagai pahala? Ya, sebenarnya ibadah dengan fujur itu bertolak belakang. Karena ibadah itu identik dengan takwa, wa taqwaha. Ya. Justru ibadah itu salah satu tugasnya adalah membersihkan sifat fujur tadi.
Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegahmu dari apa? Perbuatan fujur, keji dan mungkar. Singkatan dari keji dan mungkar adalah fujur. Jadi tidak bertemu. Berarti apabila orang-orang ketika ibadah masih fujur, berarti dia belum melakukan ibadah, tapi dia cuma melakukan gerakan ibadah tapi tidak ibadah. Orang itu membaca doa tapi tidak berdoa. Karena tidak akan bersatu, Bu, antara ketakwaan dan kefujuran itu. Apabila ketakwaan hadir maka fujur akan pergi. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila telah datang ketakwaan dan kebenaran maka akan sirna kebatilan, kefujuran itu. Berarti orang itu belum datang ke ibadah yang sesungguhnya. Nah, yang menarik inilah mengapa setelah ibadah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikirnya apa? Astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun. Aku istighfar salatku yang jelek tadi ya Allah. Salatku yang gak khusyuk tadi aku minta ampun ya Allah. Sehingga kita tahu manusia itu jangankan di dalam kesalahan dia salah, bahkan di dalam kebaikan dan ketaatan manusia pun tidak lepas dari kelemahan dan kekhilafan. Ibadahnya penuh dengan ketidakkhusyuan. Maka kita istighfari sholat tadi. Bukan hanya mengistighfari dosa, bahkan sholat kita istighfari. Sebagian ulama mengatakan istighfar kita perlu kita istighfari. Itu Ustaz. Baik, kembali ke pertanyaan tadi Ustadz Hasan, ketika manusia, fitrah manusia adalah beribadah, namun beribadahnya adalah selain Allah. Apakah itu masih dalam fitrah atau sebaliknya tadi yang disampaikan Ustadz Jumhar yaitu fujur? Bagaimana Ustadz Hasan? Ketika kita beribadah, maka akan yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawabnya itu, ganjarannya itu karena ingin mendapatkan ridho dan rahmat. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa. Maka doanya Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Rob, kalau ibadahku takut karena nerakamu, maka buka nerakamu untukku. Tapi kalau ibadahku karena surgamu, tutup surgamu. Ibadahku karena ingin mendapat surgamu, tutup surgamu. Tetapi jika ibadahku karena ridhomu, untuk mendapat ridhomu, maka buka ridhomu. Kalau kita sudah dapat ridho, yakin apapun akan menjadi mudah. Baik, sedikit saja mungkin Ustadz Jumhar mau menambahkan, silakan Ya, Ustadz. saya ingin tambahkan sedikit. Kalau ada dua budak, satunya dimiliki oleh satu majikan penuh, yang budak yang berikutnya itu dimiliki oleh lebih dari satu majikan. Yang majikan yang banyak ini pun bertengkar pula. Kira-kira lebih enak jadi punya satu majikan atau punya dua majikan? Satu. Maka orang yang Tuhannya lebih dari satu hidupnya gak nyaman. Kenapa? Karena Tuhannya popularitas, Tuhannya harta, Tuhannya ini. Jadi dia terombang-ombing. Oh katanya orang sukses itu kalau banyak harta, cari harta. Kalau orang sukses itu harus tenar, jadi tenar. Bolak-balik, kenapa? Tuhannya banyak. Mengabdi, saya kasih contoh. Kalau saya memuaskan semua orang di sini sulit atau mudah? Sulit. Tapi kalau saya memuaskan satu orang, mana yang lebih mudah? Satu Tuhan itu jauh lebih mudah bagi kita, lebih menenangkan hati kita karena kita tidak bercabang-cabang di dalam kehidupan ini. Fitrah. Masya Allah, analogi yang sangat digamblang sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Jumharudin tadi. Dan juga pemaparan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hasan tadi. Mudah-mudahan kita berharap semuanya apa yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan selalu diiringi dalam ketakwaan. Insya Allah nanti sebelum saya menutup Damai Indonesiaku akan disampaikan doa oleh Ustadz Jumharudin. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit dulu diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mari kita akhiri tausiah kita hari ini dengan doa. Astaghfirullahalazim. 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 Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ya Quddus, wahai yang maha mensucikan, sucikan hati kami. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa dan hati kami ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan jiwa dan hati kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang mampu mensucikan dan membersihkan hati kami ini ya Allah. Tahhir qulubana, tahhir qulubana, tahhir qulubana. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya dan kekuatan bagi kami untuk menjaga kesucian fitrah kami ini ya Allah, kecuali jika Engkau tolong kami ya Allah. Hasbunallah, la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zakki qulubana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma hassin furujana, hassin furujana, hassin furujana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.